Sepanjang 2024, BPS mengungkap ada 400.000 kasus perceraian di Indonesia. Di Amerika lebih parah lagi, sekitar 700.000. Sebenarnya pasangan-pasangan ini kelihatan baik-baik aja, nggak ada konflik, nggak ada cekcok berlebih. Kalau kamu lihat, ya seperti hubungan harmonis kebanyakan orang. Tapi ternyata hubungan tanpa konflik itu bukan jaminan hubungan yang baik. Yang jadi kunci sebenarnya adalah mindful loving. Apa itu mindful loving? Berikut penjelasan psikoterapis David Richo dalam bukunya How to Be an Adult in Relationships. Buat kalian yang belum kenal, namaku Auksen, dan di channel ini kita akan kupas tuntas buku-buku yang keren supaya kalian nggak harus baca sendiri. Seringkali kita mencari hubungan intim dengan seseorang bukan dengan tujuan membuat koneksi, tapi dengan anggapan kalau berhubungan intim itu bisa menyelesaikan semua kebutuhan atau masalah hubungan kita. Ketika hubungan seks terlalu berkuasa dalam sebuah relationship, kita menugaskan alat kelamin kita untuk mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi keahliannya. Menurut buku ini, sebuah koneksi yang berkelanjutan itu artinya saling memberikan dan menerima 5A. Apa itu 5A? Sebagai manusia, kadang enak kalau kita tidak selalu jadi pusat perhatian, tapi akan sangat sengsara ketika tidak ada yang memperhatikan kita. A pertama itu attention, artinya mendengarkan dan memahami perkataan, perasaan, dan pengalaman pasangan kita. Kalau seseorang benar-benar perhatian sama kamu, dia tahu kalau kamu ada, tapi dia tidak mengekangmu. Perhatian bukan berarti menginginkan banyak penonton, melainkan menginginkan pendengar yang baik. Kebalikan dari attention adalah berhenti mendengarkan, menghindari konflik, dan menjaga jarak. Yang kedua itu accepting, artinya menerima dan mendukung pasangan kita. Nah, kebalikan dari accepting itu memaksakan ekspektasi kita pada pasangan kita. Yang ketiga adalah appreciative, yaitu memberikan bentuk nyata dari accepting tadi. Aku menghargaimu sebagai pribadi dengan banyak potensi, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, dan aku mengakuimu sebagai manusia yang unik. Kebalikan dari appreciative itu mengkritisi. A keempat adalah affectionate, artinya menggunakan bahasa cinta untuk mewujud nyatakan rasa cintamu kepada pasangan. Kebalikan dari affectionate adalah bersikap individualistis atau kasar. A yang terakhir itu allowing, artinya memberikan kepercayaan akan kehendak bebas terhadap pasangan kita. Seorang yang dewasa secara psikis itu tumbuh besarnya bukan dengan pengekangan, tapi dengan fleksibilitas. Kebalikan dari allowing adalah terlalu controlling atau manipulatif. Jatuh cinta yang sehat tidak membuat seseorang lupa akan dirinya atau passionnya, melainkan membuat ia lebih jernih terkait pandangan hidupnya. Albert Einstein pernah berkata bahwa segala hal di kehidupan ini itu sebuah siklus, termasuk cinta. Namun kita seringkali menginginkan cinta untuk selalu sama, selalu bahagia, selalu berapi-api, atau selalu sesuai ekspektasi kita. Ini sama saja seperti kita mengharapkan bunga untuk selalu mekar tanpa tahu proses sebelum dan setelahnya. Prinsipnya satu, kamu boleh menentang aku, bahkan marah terhadapku. Tapi kita melakukannya dengan dasar cinta. We have anger. Anger does not have us. Kita mempunyai kemarahan, tapi jangan membiarkan rasa marah menguasai diri kita. Tips lainnya adalah saat berantem, usahakan jangan menggunakan kata-kata kamu, melainkan ganti dengan saya. Contoh, daripada kamu selalu membuat berantakan dan lupa membersihkan, gunakan saya merasa tersakiti kalau kamu memberantakan dan tidak membersihkan, karena itu membuat saya merasa kurang dihargai. Nah, poin berikutnya adalah bedakan kemarahan dan kekejaman. Kemarahan itu objek, kekejaman itu bayangannya. Kemarahan artinya ada ketidakpuasan yang ingin disampaikan atau ditindaklanjuti, sedangkan kekejaman itu hanya ingin menghukum pasangan. Contoh, marah itu ketika kamu menyampaikan perasaan atau keluhan.
Sedangkan kejam itu kalau kamu intimidasi atau teriak-teriak. Marah itu ketika kamu berdasarkan niat baik. Sedangkan kejam itu berdasarkan dendam. Marah itu berdasarkan ketidakpuasan atau ketidakadilan. Kejam itu berdasarkan ego yang tersinggung. Marah itu menginginkan respons atau tanggapan, tapi tidak memaksakan untuk keluar sekarang juga. Kejam itu menginginkan respons bahwa satu pihak adalah pihak yang benar dan harus diakui sekarang juga. Marah itu menginginkan perubahan tapi tidak mewajibkannya. Kejam itu memaksa perubahan dengan segala cara. Bedakan konflik sehat dengan drama toksik. Konflik sehat itu fokus di masalah sekarang, sedangkan drama toksik itu menggunakan masalah sekarang sebagai media untuk mengungkit-ungkit masalah kemarin-kemarin. Konflik itu saling berusaha mengambil tanggung jawab atas masalah, sedangkan drama itu satu orang doang yang salah. Konflik itu kita ingin saling bertumbuh dari masalah, sedangkan drama itu salah satu pihak harus dihukum. Konflik itu berkomitmen untuk menyelesaikan masalah secepatnya, tapi nggak harus sekarang juga. Sedangkan drama itu menghalalkan segala cara untuk membereskan sekarang juga. Terakhir, bedakan ketergantungan yang sehat dengan kecanduan. Kebutuhan itu saling menjadi teman hidup dengan rasa hormat atas me time masing-masing. Kecanduan itu jangan pernah biarkan aku sendiri. Kebutuhan itu aku bertanggung jawab atas bahagiaku dan tidak memaksa orang untuk memenuhi rasa bahagiaku. Kecanduan itu patuhi semua perintahku. Kebutuhan itu saling berdiskusi dan saling mempengaruhi, sedangkan kecanduan itu aku mempunyai kepemilikan penuh atasmu dan kamu harus mengikuti semua kata-kataku. Nah, kesimpulannya, semakin dewasa kita dalam cinta, kita semakin menginginkan rumah yang damai, bukan menginginkan kebahagiaan sesaat, seperti memenangkan argumen, cinta satu malam, atau seks berbayar. Semakin kita menghargai cinta dan dewasa dalam seksualitas kita, semakin kita akan melindunginya dari hal-hal buruk.